Pembina mental prajurit bangsa, mengemban tugas mulia, menempa ujung tombak pejuang Indonesia. Binaka Wiratama, Pancasila sabta marga menjiwai kehidupan kami. Beriman dan bertakwa mengamalkan agama, rukun dan cinta sesama, melaksanakan tugas dengan sepenuh jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah aliyil azimi wa ba'du. Ikhwan muslimin di mana saja Anda berada, kembali bersama kami Siraman Rohani Islam, Dinas Pembina Mental TNI Angkatan Darat. Kami ucapkan selamat bertugas kepada prajurit dan PNS beserta keluarga di mana saja Anda berada, dan kami senantiasa berdoa agar kita semua Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Dan mari kita mempelopori untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Ikhwan muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Yang artinya tidak satupun makhluk melata di bumi ini kecuali Allah akan menjamin rezekinya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Setelah ia menciptakan seluruh alam jagat raya dengan segala isinya, dia tidak membiarkan begitu saja. Tuhan terus memelihara apa yang diciptakannya, sampai kemudian pada suatu saat yang ia hendaki, alam itu akan kembali kepadanya. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk meluruskan orang-orang yang salah berpikiran, yang ada beranggapan bahwa Tuhan setelah menciptakan alam semesta dengan hukum-hukum alam di dalamnya, kemudian Tuhan meninggalkan alam yang sudah diciptakannya itu. Jadi Tuhan setelah menciptakan dianggap Tuhan tidak berlaku lagi. Mereka menganggap the death of God. Jadi pemahaman bahwa Tuhan itu telah mati dan kemudian alam bergerak dengan mekanismenya sendiri dengan hukum alam yang sudah ada pada diri makhluk tersebut. Di dalam literatur Arabi, rezeki itu adalah kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu lak. Segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan itu rezeki. Rezeki bisa yang terlihat oleh mata seperti pakaian, rumah, tanah, uang, dan seterusnya. Dan ada rezeki yang tidak kelihatan seperti rasa bahagia, rasa senang, rasa suka, dan seterusnya. Itu adalah rezeki yang semuanya didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki sebagian hamba dengan sebagian lain itu dibedakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl 71, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi." Dan Allah melebihkan kalian dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang beriman bahwa menganggap rezeki itu bagi satu dengan yang lainnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Dia melebihkan yang satu, bukannya Allah menyampingkan yang lain, tetapi diharapkan orang yang diberikan kelebihan itu dengan nilai kesanggupannya, maka dia akan lebih baik. Tinggal kita bersyukur tidaknya seorang hamba
ini adalah nilai yang lebih dari seorang yang seharusnya ketika ia diberi rezeki dengan bersyukur, atau dia termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Oleh karena itu, rezeki itu bertingkat. Jadi ada tingkatan-tingkatan rezeki dan kemampuan seorang hamba yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Jika hari ini kita diberikan nikmat dengan rezeki berupa kesehatan, sementara uang kita tidak ada misalnya, jangan khawatir. Barangkali hari ini Allah melihat kita mampu hanya menerima dalam hal kesehatan, sementara dari segi keuangan, harta yang lainnya belum diberikan. Dan demikian juga orang lain yang kita lihat mereka diberikan kebahagiaan berupa harta, benda, dan seterusnya, kemewahan-kemewahan yang lain yang terlihat. Dia belum tentu bahagia, karena rezeki yang diberikan antara kita dengan dia itu berbeda. Oleh karena itu, disinilah mestinya kita tidak usah merasa cemburu dengan keberadaan atau rezeki yang orang lain yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan. Karena masing-masing punya tingkatan. Dan kita pun berharap ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki hari ini seperti ini dengan bahagia dan mensyukurinya, maka insya Allah kita akan diberikan rezeki pada tahap yang lebih tinggi, rezeki-rezeki yang lain yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami mengajak kepada kita semuanya, marilah kita hidup dengan menerima apa yang kita terima saat ini. Dia tidak perlu merasa cemburu dengan orang lain. Kita tidak boleh merasa seujuan kepada Allah, karena sesungguhnya pada suatu saat rezeki itu akan mutar sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita hari ini mensyukuri, kemudian berusaha agar kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rezeki akan terus menerus meningkat di sisi kita. Karena sejatinya rezeki yang diberikan kepada kita juga sejati pula, saat itu pula pertanggungjawaban kita akan besar di sisi Allah. Seorang presiden rezekinya berbeda dengan seorang rakyat biasa, karena di situ pertanggungjawaban mereka masing-masing beda. Seorang pengusaha berbeda dengan seorang karyawan, rezekinya juga sama, karena di situ pertanggungjawaban juga mereka masing-masing berbeda. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan rezeki yang lain yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembina mental prajurit bangsa, mengemban tugas mulia, menempa ujung tombak pejuang Indonesia. Binaka Wiratama, Pancasila sabta marga jiwai kehidupan kami. Beriman dan bertakwa mengamalkan agama, rukun dan cinta sesama.